Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bersama kami di sini di podcast Bertamu Smansaka, berbagi cerita murid SMA Negeri 1 Kateman. Oke, jadi di sini kami udah kedatangan 2 orang siswa dan siswi yang merupakan salah satu perwakilan dari yang berkontribusi besar dalam program sekolah kita. Ya, benar banget. Nama programnya itu adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang dimana beberapa bulan yang lalu tuh mereka telah membuat VCO. Langsung aja yuk kita sapa, ada Aura dan Alif. Halo. Hai. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kesibukan kalian ini ngapain aja? Paling kesibukan kami tuh persiapan untuk ujian, kan sebentar lagi mau ujian. Oh iya, benar banget. Ngomong-ngomong, beberapa bulan yang lalu itu kan kalian habis ngebuat VCO ya? Ya, Coba dong jelasin nih sama teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan VCO itu? Soalnya kan banyak nih masih teman-teman kita yang kayaknya tak lumrah gitu mendengar apa sih yang dinamakan VCO itu? Ya, apalagi terkhusus buat orang awam kan. Benar sekali. Oke, VCO itu ialah Virgin Coconut Oil. Dia terbuat dari minyak kelapa segar dan juga yang sudah tua. Oke, jadi VCO itu adalah minyak kelapa. Lalu apa yang membedakan VCO ini dengan minyak kelapa lain? Perbedaannya sangat jelas terbukti dari metode dan proses pengerjaannya. Untuk minyak kelapa biasanya dikerjakan menggunakan proses pemanasan yang tinggi dan juga menggunakan beberapa metode seperti pemurnian, pemutihan, penghilangan bau dan pengawetan. Oh, banyak sekali ya proses yang dilalui. Dari proses tersebut tentu aja menghasilkan manfaat yang berbeda pada minyak kelapa. Bisa tolong disebutkan apa saja manfaat dari VCO ini? Manfaat VCO sangat banyak seperti bisa melancarkan pencernaan sebagai produk perawatan kulit dan juga perawatan rambut. Oh, bagus banget ya, ada produk perawatan rambut kah? Iya. Untuk teman-teman kita nih yang bermasalah di rambutnya kan, Ya, bisa nih alergi menggunakan dengan VCO. ASS. benar, kayak rambutnya rontok itu. Terus VCO ini bisa menghaluskan rambut juga. Iya, bagus Ya. banget berarti kan. Apalagi VCO ini kan dari bahan-bahan alami, Iya, pastinya lebih betul. bagus dong. Kemudian untuk dapat hasil yang bagus seperti itu kita tentu perlu yang namanya bahan baku yang berkualitas pula. Bisa kalian sebutkan apa aja bahan baku dalam pembuatan VCO? Bahan baku untuk pembuatan VCO ini yang utama itu adalah kelapa yang pasti kan. Ya, namanya juga Kelapa yang coconut dibeli oil. itu harus kelapa yang udah tua. Terus kalau untuk jenis kelapanya ya itu nggak ada jenis yang spesifik untuk pembuatan VCO. Tapi untuk pembuatan VCO biasanya menggunakan kelapa jambul. Oh, Iya. Oke, apalagi kelapa ini lagi mahal ya. Iya, lumayan tinggi ya harganya. Iya. Otomatis harga VCO juga tambah mahal kan? Benar. Oh, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kan beberapa bulan yang lalu kan kalian habis ngebuat VCO nih ya di sekolah Iya. kita. Nah, coba dong ceritain pengalaman kalian pada saat proses pembuatan VCO itu. Oke, pengalaman kami ya pas pembuatan itu kemarin, kami menghabiskan waktu kurang lebih 3 atau 4 hari gitu kan. Iya, benar. Lama ya prosesnya. Iya, soalnya nunggu santan berpisah jadi minyak itu. Oh, Nah, itu butuh waktu yang agak lama. Jadi harus sabar ya. iya, sabar banget ya. Iya, untuk hari pertamanya kami ini menuju ke kebun kelapanya itu untuk mencari kelapanya. Oh, berarti Langsung. betul-betul harus dicari sendiri ya? Iya, soalnya kami juga mau belajar bagaimana pemilihan kelapa yang bagus untuk pembuatan VCO itu sendiri. Oke. Terus hari pertama tuh ada kejadian lucu. Oh, ada kejadian lucu nih. Iya. Kejadian apa tuh? Hari pertama tuh kita udah calling-calling lah kan. Nanti jam 8 udah ngumpul gitu. Oke. Tapi si Alif ini ngaret gitu. Oh, Lama. Ya udah ditelepon-telepon, di mana Lip, di mana? Bentar, masih nunggu teman katanya. Rupanya dia juga nungguin orang juga yang terlambat juga. Nah, jadi aku sama tim nih mutusin buat pergi duluan aja. Terus kami bilang,
nyusul aja Lip. Jadi kita kasih tahu jalannya kemana, kamu bilang lurus aja baru belok. Nah si Alip ini malah nggak belok-belok, lurus aja gitu Iya, sampai Masuk mentok ke dalam ujung. hutan. Benar. Itu sampai nggak bisa jalan lagi. Tapi jalannya Jauh tuh udah ya. nggak bagus lagi dia masukin. Berarti dia ngikuti insting dia kan. Iya. Dia mengatakan Iya, iya. lurus. Berapa dia lama lurus tuh aja terus. kemarin sesatnya? Tersesat. Hampir 30 menitan. 30 menit lebih Oh lah. lama Kasihan ya. sekali ya. Dan memutuskan untuk Pulang. jadi dia pulang hari pertama dia nggak ikut soalnya udah sesat gitu kan, jadi dia mutusin pulang aja. Udah bad mood ya. Lagian salah kamu sendiri sih, siapa suruh terlambat. Iya nungguin kan? teman. Lambat, Pentingnya tepat waktu. nggak on time. Iya. Oke, lanjut hari kedua gimana nih? Nah hari keduanya tuh kita pergi ke rumah orang yang memang turun temurun membuat VCO. Kan kita numpang buat videonya juga sekalian. Aku bersama tim nih. Hah? Aku bersama tim, kami yang membuat prosesnya itu, kami yang parut, kami yang perah sampai menjadi santan. Nah, boleh lah nih ya ceritain keluarganya yang turun-temurun itu. Boleh. Nah, jadi dia tuh keluarganya, ayahnya ini membuat VCO secara tradisional. Tradisional. Iya, secara tradisional. Dia kan jualan santan nih. Jadi kalau misalnya santannya tuh nggak terjual gitu, nggak habis, itu dia diamin selama 2 malam. 2 malam itu nanti terpisah tuh antara santan, air sama minyaknya. Nah, jadi itu dia pisahin secara manual juga, dipisahin, pisahin, baru nanti diolah lagi menjadi VCO. Jadi itu keluarganya mengolah VCO secara alami. Gitu. Itu nanti terus dijual gitu. Jadi kan semuanya yang nggak terjual malah dapat hasil yang lebih tinggi gitu. Iya, ini betul-betul memanfaatkan semuanya ya. Iya. Terus kalau pamannya pengolah VCO juga, tapi di industri besar gitu. Jadi nggak secara alami kayak si ayahnya ini. Oh gitu. Gitu. Ini juga buat kita tahu gak sih bahwa di Guntung ini ada ya orang yang turun temurun ngebuat Iya. VCO. Kita baru tahu loh. Aku juga. Iya kan? Kebetulan itu tetangga loh, temen kecil aku. Oh gitu. Iya, jadi aku dari kecil itu pernah ikut mengolah VCO itu sendiri. Oh iya. Iya, Seru dari ya. parut santannya diperah sampai misah-misahin manual itu aku pernah ikut waktu kecil. Oh Keren gitu. banget sih kamu. Iya. Nah. Oke, dari ini kita udah bisa tahu ya kalau pengolahan VCO itu ada yang versi tradisional, Iya. ada yang versi industri. Boleh tolong jelaskan apa perbedaan dari dua pengolahan ini? Biasanya untuk yang tradisional itu pengolahannya akan sangat lama karena biasanya menggunakan metode fermentasi. Dan juga biasanya yang tradisional itu akan lebih alami, tidak tercampur bahan-bahan lainnya dan juga kadang-kadang kurang higienis. Kurang higienis. Karena kan secara tradisional ya manual Iya. kan nggak pakai mesin gitu. Jadi ya ada lah kurang-kurang higienisnya gitu. Oh gitu. Berarti dari dua cara ini itu kan punya kekurangan dan kelebihannya Iya. masing-masing ya Iya. kan. Oke. Dalam pembuatan VCO ini kira-kira ada metode-metode khusus gak sih? Metode-metodenya tuh seperti metode fermentasi ya. Biasanya itu mendiamkan VCO-nya itu di suatu wadah dalam biasanya 1 sampai 2 hari. Sedangkan untuk metode sentrifugal itu biasanya menggunakan mesin, minyaknya dipisahkan menggunakan mesin. Dan juga ada juga metode pendinginan yang ini VCO-nya didiamkan di freezer dan setelah itu Dibelah-belah ya. Ya, dibelah-belah. Jadi udah antara santannya, minyaknya sama airnya tuh beku kan. Jadi nanti didiamin dulu. Terus airnya itu yang meleleh duluan. Jadi padatan-padatannya itu agak lama proses pencairannya. Jadi itu nanti dibelah sampai terpisah-pisah. Jadi itu metodenya lebih mudah gitu. Lebih Iya. Berarti banyak ya metode yang digunakan dalam pembuatan VCO ini. Iya. Nah, kalau kemarin kalian ngebuatnya pakai metode yang mana? Metode pendinginan. Oh, pendinginan. Oke. Untuk kami yang orang awam ini bisa berikan tips nggak sih buat kami milih VCO yang baik di pasaran sana? Nah, jadi aku kasih tips nih ya buat Ya. kakak-kakak sama teman-teman kalau mau beli VCO di pasaran itu pilih yang
jernih, jangan yang kekuningan. Kalau yang kekuningan tuh berarti proses penyaringannya itu hanya dilakukan 1 atau sampai 2 kali. Yang sebenarnya proses penyaringannya itu bisa berulang-ulang. Berarti nggak sampai habis kan Iya. proses penyaringannya itu. Tuh. Terus yang kedua, kalau bisa ya cium aromanya, cium yang jangan beraroma tengi, bau tengi gitu. Cari yang berbau segar seperti bau kelapa. Iya. Oke. Oke. Kemudian nih kalau misalnya kakak udah ngebeli nih kan VCO, Ya. kalian ada tips gak sih atau trik atau cara gitu kayak mana caranya untuk menjaga kualitas dari VCO ini agar tetap baik terus gitu? Oke, untuk menjaganya bisa ditaruh di tempat yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Agar tidak teroksidasi gitu. Gitu. Dari secara pengolahannya ini kan VCO ini lumayan sulit ya. Jadi sulit ada nggak banget. sih tantangan kalian ketika membuat VCO kemarin? Iya. Biasanya tantangan terbesarnya adalah kebersihan dalam prosesnya dan juga stabilitas waktu fermentasinya. Oh gitu. Nah untuk VCO ini nih kira-kira kita udah bisa beli ya di pasar Indonesia? Bisa. Oh udah bisa. Bisa. Udah Oh. banyak dijual di pasaran. Oh udah banyak. Iya. Kalau kita misalnya mau ngejual VCO ini, apakah ada syarat khusus gitu untuk ngejual VCO ini? Oh, ada dong. Oh ada. Ya, di Indonesia nih ada yang namanya Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Untuk kita tahu bahwa VCO ini aman dikonsumsi atau tidak. Dan sertifikasi BPOM juga bisa. Terus kalau untuk pasar internasional ya, untuk pasar internasional tuh biasa penggunaan sertifikasi organik. Wah, Oh, berarti gitu. VCO ini sudah merambat ke luar negeri. Iya, Oh, soalnya udah jauh banget ya. iya, soalnya orang luar negeri tuh suka yang alami-alami gitu, yang sehat. Yang Kita sehat. Indonesia ini kan alami banget. Iya. Ini yang dinamakan proses memanfaatkan alam kita. Karena Iya. kita kan kaya akan kelapa. Benar, Benar. apalagi di daerah kita ini kan Iya, banyak banget tuh penghasil kelapa-kelapa. kelapa tropis katanya. Oh iya, kan tadi kalian jelasin kan manfaat-manfaat dari kelapa. Nah kalau kakak ini kan cuma tahu VCO itu bisa digunakan untuk ngegoreng-goreng makanan gitu. Kira-kira bisa digunakan untuk hal lain nggak sih VCO ini? Bisa. Untuk bisa. kosmetik VCO bisa digunakan seperti produk-produk perawatan kulit, perawatan rambut. Juga kalau untuk makanan bisa digunakan sebagai salad, smoothies, dan juga bisa digunakan untuk kesehatan dibuat menjadi suplemen. Oh banyak sekali ya bisa digunakan. Manfaatnya. Nah kalian kan ini udah tahu banget kan tentang VCO. Kira-kira kalian tertarik gak sih untuk menjadi pengusaha VCO ke depannya? Kalau ditanya sih tertarik ya, soalnya prospek penjualan VCO ini tinggi banget, Kak. Iya. Terus harganya yang tinggi juga kan, jadi keuntungannya itu banyak juga. Kalau diberi kesempatan sih, aku pengen bikin VCO yang beragam aroma. Oh, Itu kayak- inovasi yang iya. keren ya. itu inovasi yang bagus karena banyak gak sih beberapa orang yang tidak bisa makan makanan dari gorengan minyak VCO ini Iya, karena yang baunya. berbau kan, bau Iya. kelapanya itu yang kuat nyentrik banget gitu. Iya, kalau aku pengen buat sih kayak ada beraroma jahe gitu. Kan aroma jahe enak banget Iya, kan? itu ide yang bagus sih. Atau aroma pandan gitu. Mudah-mudahan bisa kamu kembangkan Amin. ya, Nia. Dari tadi kita selalu membahas tentang manfaatnya VCO tuh begini, manfaat VCO itu begitu. Bisa nggak jelasin apakah VCO ini memiliki efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan? Ada. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan tuh bakalan menimbulkan penyakit pencernaan seperti diare kalau dikonsumsi secara berlebihan. Terus ada berpotensi juga untuk penambahan berat badan loh. Oh, Soalnya gitu. PCO ini mengandung kalori yang tinggi. Oh, dari sini kita tahu ya, Sar, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tuh tidak baik. Iya betul. Maksudnya VCO ini banyak manfaat asal digunakan sesuai aturan. Sedang-sedang Iya, aja, nggak standar-standar usah aja berlebihan. gitu. Iya. Dari sini kita banyak sekali belajar ya, Niar. benar banget. Terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia datang ke podcast ini, juga memberikan ilmu buat kami sehingga kami memiliki banyak pembelajaran tentang VCO.
Kami banyak banget belajar ya. Dari yang awalnya cuman tahu apa sih itu VCO, cuman tahu namanya VCO. Tapi sekarang kami tahu bahwa VCO banyak manfaat, tidak cuma bisa digunakan untuk ngegoreng makanan, Iya. tapi banyak kegunaan lainnya. Terus juga kami teman-teman juga tahu kan gimana sih caranya kita untuk ngolah VCO nih dari awal sampai akhir jadi. Terus teman-teman juga dapat pengalaman nih dari kalian pembuatan Iya. VCO selama 4 hari. Iya, siapa tahu Dari- ada yang tertarik mau bikin VCO di rumah. Bener banget. Oke, kami rasa kita udah sampai di penghujung acara. Jadi di sini kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya Iya. Sarah Safitri. Dan saya Sri Wahini. Nantikan podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye bye.